Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Kuntilanak. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kuntilanak adalah sosok hantu perempuan dalam mitologi dan cerita rakyat Indonesia terutama di daerah Melayu dan Jawa. Yang digambarkan sebagai makhluk gaib berambut panjang dan berbaju putih dan sering dikaitkan dengan suara tangisan atau tawa menyeramkan. Lalu ia dikenal sebagai arwah gentayangan dari wanita hamil yang meninggal secara tragis atau tidak wajar. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kuntilanak dipercaya berasal dari roh perempuan yang meninggal saat hamil atau saat melahirkan. Dan belum mendapatkan ketenangan karena dendam atau kesedihan atau kezaliman yang dialaminya semasa hidup. Dalam beberapa versi cerita maka ia menjadi sosok yang menakut-nakuti atau mencelakai manusia terutama pria atau bayi. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kuntilanak sering diceritakan muncul pada malam hari terutama menjelang tengah malam atau pada saat sepi seperti malam Jumat Kliwon. Kemunculannya sering ditandai dengan suara tangisan bayi atau tawa nyaring perempuan atau aroma bunga Kamboja. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa menurut cerita rakyat maka kuntilanak biasanya menampakkan diri di tempat-tempat sepi atau angker seperti pohon besar khususnya pohon beringin atau pohon ketapang atau kuburan atau kamar kosong atau rumah tua dan jalanan sunyi. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kuntilanak dipercaya muncul karena memiliki urusan yang belum selesai di dunia seperti dendam atau kesedihan atau karena kematiannya yang tragis. Lalu ia menjadi arwah penasaran yang belum bisa pergi ke alam baka. Dalam beberapa kepercayaan lokal maka kemunculannya juga dianggap sebagai bentuk peringatan atau kutukan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kuntilanak dikisahkan menampakkan diri dengan wujud perempuan berambut panjang dan mengenakan gaun putih panjang dan wajah yang menyeramkan. Ia kadang muncul dari bayangan atau pohon atau belakang seseorang. Dalam beberapa kisah kuntilanak bisa berubah menjadi wujud cantik untuk menarik perhatian sebelum menampakkan wujud aslinya yang menyeramkan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ada teori yang menyatakan bahwa kuntilanak sebenarnya adalah manifestasi dari ketakutan kolektif masyarakat. Bukan makhluk nyata, karena banyak orang percaya dan takut padanya. Energi tersebut terakumulasi dan menciptakan penampakan yang bisa dilihat atau dirasakan oleh orang-orang tertentu mirip konsep tulpas dalam metafisika Tibet. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kuntilanak adalah hasil dari eksperimen genetika atau rekayasa makhluk hidup atau penciptaan entitas supranatural oleh lembaga rahasia. Lalu dilepaskan atau kabur ke masyarakat dan menjadi legenda urban. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa sebagian orang percaya bahwa legenda kuntilanak dan hantu lainnya sengaja dikembangkan oleh elit masyarakat tradisional atau kekuasaan lokal untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak berani keluar malam atau melanggar norma atau memberontak. Misalnya anak gadis dilarang keluar malam karena takut diculik kuntilanak. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dalam dunia spiritual dan perdukunan ada teori bahwa kuntilanak bukan makhluk liar, tapi entitas yang sengaja dipelihara atau dikendalikan oleh manusia seperti dukun atau praktisi ilmu hitam. Lalu ia digunakan untuk mencelakai musuh atau menjaga tempat keramat atau menarik kekayaan gaib. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ada teori ini menghubungkan kuntilanak dengan interdimensional being.
yaitu makhluk dari dimensi lain yang kebetulan terlihat dalam bentuk menakutkan karena keterbatasan persepsi manusia. Sebagian bahkan menyamakannya dengan fenomena alien atau makhluk dari portal energi di titik-titik bumi tertentu atau ley lines. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kuntilanak adalah bahasa Melayu dari Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat Kunti. Adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir atau keguguran. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Lalu mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di belahan bumi bagian Asia Tenggara. Terutama di wilayah Nusantara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Filipina Mindanao dan Thailand Patani. Lalu mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri pendiri Kesultanan Pontianak diganggu hantu semacam ini. Ketika akan menentukan tempat pendirian istana, hal ini pula lah yang mendasari penamaan kota tersebut. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa maka kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku atau pisau dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting atau jarum dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu maka benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang mama paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas yakni bagian ubun-ubun kuntilanak. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa pandangan yang berbeda diberikan dari pendekatan yang lebih ilmiah dari disiplin ilmu antropologi. Salah seorang antropolog asal Jerman menjelaskan bahwa kehadiran narasi mengenai kuntilanak di tengah masyarakat Melayu di masa lampau adalah solusi atas permasalahan keamanan yang sering diderita para kaum wanita dengan berkembangnya mitos seputar hantu ini. Akan memberikan efek deteren kepada setiap lelaki untuk berpikir dua kali sebelum mengganggu perempuan di malam hari. Jadi hadirnya kisah mitologi mengenai kuntilanak adalah bentuk proteksi yang diciptakan masyarakat untuk melindungi perempuan dari segala macam kemungkinan buruk dan resiko buruk yang dialami perempuan saat keluar di malam hari untuk kebutuhan penting di zaman dahulu di mana akses terhadap keamanan dan pengawasan dan keadilan belum sebaik sekarang adalah hal yang wajar. Jika masyarakat melakukan hal yang demikian karena ancaman berupa pemerkosaan terhadap wanita sangat merugikan mereka. Kemungkinan seperti menanggung anak hasil kegiatan pemerkosaan atau dibunuh oleh si pemerkosa adalah ancaman yang kaum perempuan hadapi. Munculnya pemahaman akan roh gentayangan seperti kuntilanak di masyarakat Melayu Islam modern ini juga tidak terlepas dari kepercayaan lokal, serta paham animisme yang sebelumnya berkembang di masyarakat Nusantara jauh sebelum agama-agama Abrahamik, seperti Islam dan Kristen maupun agama internasional lainnya seperti Hindu dan Buddha datang ke Kalimantan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa, seperti Belanda juga turut memperkaya narasi mengenai kuntilanak di Indonesia. Indonesia yang secara spesifik dijajah oleh Belanda mendapati banyak kebudayaan lokalnya mengalami asimilasi dan akulturasi dari negara kolonialnya, salah satunya mengenai narasi kuntilanak. Kolonialisme yang terjadi telah menjadi latar belakang tercampurnya atau terinspirasinya bentuk penggambaran sosok kuntilanak yang berupa wanita berpakaian daster sebab penggunaan pakaian daster oleh wanita di Nusantara awalnya dibawa oleh orang Belanda. Dan di Belanda juga terdapat cerita rakyat horor dan mistis seperti kuntilanak juga tetapi dengan nama White Lady. Beberapa orang juga mengklaim bahwa asal-muasal penamaan Pontianak berasal dari bahasa Melayu yaitu Ponti berasal dari akronim Pohon Tinggi, yang sangat berhubungan dengan wilayah kota tersebut sebelum didirikan pemukiman yang mana wilayah tersebut
ditumbuhi vegetasi yang lebat karena merupakan hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.